Mohon nasihatnya bagaimana cara supaya istiqomah dalam belajar dan amalan apa yang bisa menjaga keistiqomahan seseorang. Syukron Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Baik, ikhwani fillah, hafizakumullah. Istiqomah itu adalah suatu kemuliaan, bahkan dia adalah kemuliaan di antara kemuliaan yang terbesar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, inna min a'dhamil karamati dawamal istiqamati. Sesungguhnya di antara karamah yang terbesar, kemuliaan yang terbesar adalah ketika mampu untuk terus menerus istiqamah di atas agama ini. Ya, apalagi ketika seseorang bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Maka ini tentu suatu kemuliaan yang sangat besar. Apalagi kita ketahui bahwa menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang tiada tandingannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai dan menandinginya. Idza sahhat niyatuhu, jika benar niatnya dalam mempelajari ilmu tersebut. Maka barakallahu fikum, hendaknya seseorang dalam menuntut ilmu ya selalu berusaha untuk istiqamah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan tersebut. Ya, maka di antara amalan atau usaha yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa terus-menerus istiqamah di atas sebuah amalan, termasuk amalan talabul ilmi, adalah al-ikhlas. Seorang senantiasa ikhlas. Itu adalah amalan yang terbesar, upaya terbesar, upaya terhebat dalam mewujudkan keistiqomahan. Ya, selalulah ikhlas di dalam mengerjakan sebuah amalan, senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari maksud dan tujuan-tujuan duniawiyah. Dan inilah upaya yang sangat membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas sebuah amalan. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullahu taala, mereka pernah berkata, ma kana lillahi dama wattasalah. Ma kana lillahi dama
wattasalah. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan damah, itu akan senantiasa langgeng, senantiasa bertahan, senantiasa tetap terjaga. Ya, wattasala, dan terus menerus bersambung, tidak akan terputus. Ya, ini kunci utama ketika seorang hamba ingin terjaga amalnya di atas kebaikan, senantiasa ikhlas dalam mengerjakan amalan itu. Sebab itulah yang akan membantunya untuk continue, istimrar, ya, istiqamah di dalam amalan tersebut. Ini yang paling penting yang harus kita perhatikan, ikhwani fillah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di masa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika Imam Malik menulis sebuah kitab yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul Kitab Al-Muwatta, kitab yang sangat masyhur, Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Taib, maka ada orang yang berkata kepada Imam Malik, ya, dengan nada meremehkan kitab beliau. Beliau berkata, apa sih nilainya kitab kamu dibandingkan dengan kitab Al-Muwatta'nya Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b. Jadi ternyata di waktu itu sudah ada kitab Al-Muwatta' sebelumnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tebal, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b rahimahullahu ta'ala. Maka ada orang yang seakan meremehkan kitab Al-Muwatta Imam Malik yang ukurannya hanya tidak begitu besar dibandingkan dengan kitab Muwatta'nya Imam Ibnu Abi Dhi'b. Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, ya, ma kana lillahi ya dama wattasala atau kama qala. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah itulah yang akan terus menerus bertahan. Itulah yang akan terus menerus tetap dan bertahan. Barakallahu fikum. Maka ternyata Masya Allah, ya, kitab Al-Muwatta Imam Malik itulah yang bertahan. Itulah yang bertahan dan sampai sekarang ini masih bisa kita dapatkan. Bahkan kitab ini disyarah oleh banyak ulama dengan syarah yang luar biasa. Di antara ulama besar yang bermadhab Maliki yang mensyarah kitab Al-Muwatta ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dengan judul kitab At-Tamhid. At-Tamhid syarah kitab Al-Muwatta. Ya, subhanallah, kitab ini sampai sekarang masih bertahan dan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, khususnya para ulama dan talabul ilm. Barakallahu fikum. Adapun kitab Al-Muwatta Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b, ya, sampai sekarang kita tidak bisa mendapatkannya. Entah di mana, ya, yang jelasnya kitab Al-Muwatta Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b saat ini kita tidak bisa mendapatkannya. Hilang entah kemana. Ya, bukan berarti kita menuduh, tidak demikian. Bukan berarti kita menuduh seorang imam tidak ikhlas dalam mengamalkannya, tidak demikian. Barakallahu fikum. Dan kita selalu berbaik sangka kepada saudara kita sesama kaum muslimin, apalagi seorang ulama. Jadi sekali lagi bukan berarti kita menuduh niatnya Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b sebagai orang yang tidak ikhlas, tidak demikian. Tetapi di sini kita hanya ingin, ya, memberikan gambaran bahwa seseorang yang melakukan sebuah amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan dijaga oleh Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam bissawab.